Oke, siap. Jadi mungkin nanti ada dipandu sama Pak Tarmidi. Siap. Nanti Coach, ini kan mungkin Bro Indra, Coach Indra sudah ceritakan ya ke Coach Victor bahwa ini dalam rangka edukasi dan promosi juga Coach. Karena kita nanti akan masuk ke tahap di mana kita akan buka kelas komersial juga Coach. Jadi kita sedang persiapan ini kolaborasi sambil kita mengumpulkan kolam yang besar dulu gitu. Kemudian kita juga sedang mencari partner-partner untuk yang mensupport kita untuk satu kelas edukasi ini untuk 1 semester gitu Coach. Jadi masih berproses semua nih Coach. Jadi mudah-mudahan bisa mendorong teman-teman ini untuk saling mendukung lah. Amin. Jaring ini ya. Ini ada jejaring, ada Bos Milenial, Coach, Pak Gendro, dan kawan-kawan juga, teman-teman IPB Press. Mudah-mudahan mungkin nanti November udah mulai kita launching kelas-kelas khusus gitu, Coach. Oh, jadi November ini ya? November atau Desember lah. Ya, paling tidak tahun baru lah. Tahun baru kita ada program baru lah gitu. Jadi agenda kelasnya setiap minggu atau gimana tuh, Pak? Setiap minggu. Setiap minggu. Kita akan closing di minggu ketiga sebelum Natal ya. Kita launching, mohon dukungannya Coach, kita akan launching, mungkin Coach Gendro akan launching aplikasi U-Course-nya, kita akan launching tentang salah satu e-course-nya tentang digital marketing mulai dari nol lah, step by step gitu. Jadi ke depan, teman-teman yang beli e-course itu otomatis jadi member tetap free konsultasi gitu Coach. Jadi member tetap? Nah, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin nanti nggak banyak perkenalan saya Coach ya, langsung aja ya sama Coach Victor ya, biar lebih mengalir ya. Biasanya kalau pakai moderator jadi agak sedikit ada birokrasi gitu. Kita memperkenalkan langsung aja mungkin nanti. Oke, mungkin Coach Indra sudah bisa diputar lagu dan masukkan peserta. Coach sudah siap tadi ya? Mantap ya. Siap. Coach Gendro. Coach Gendro mau open statement nggak? Untuk ini mau sampaikan sesuatu dulu untuk menyampaikan. Nggak usah Pak, ini ada bintang hari ini. Saya kalah bintang. Silakan, Coach Indra. Ya, oke. Saya prepare dulu. Recording in progress.
Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Coach Victor. Sehat Ya, ya? selamat malam, Pak Tarmidi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di kelas bisnis online, belajar bisnis bareng SKI. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Jadi menanti yang cukup panjang, akhirnya kita pada kesempatan kali ini di minggu ke-14 nih, Coach Victor. Kita sudah 14 seri, Coach. Minggu Wow, mantap. ke-14 di 14 November 2021 kita kehadiran saya panggil Coach Bang Abang aja nih, sebenarnya Abang ya. Saya panggil Bang Victor Aritonang ya, founder dari Business You, Business Idea Konseptor. Ini luar biasa, tahun lalu kami kolaborasi bersama Coach Gendro, Coach dengan Coach dan Bang Victor ini di satu semester kami menggelar kelas bisnis online, bisnis hack 2020 gitu. Nah, malam hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita melakukan positioning ketika kita sudah memahami tentang strategi digital marketing, ketika kita sudah pahami tentang strategi pemasaran online, khususnya di marketplace, kita harus menentukan pilihan marketplace mana yang paling tepat dan bagaimana kita melakukan optimasi di marketplace itu. Nah, malam ini salah satunya akan dibahas tentang marketplace Shopee oleh Bang Victor Aritonang. Mempersingkat waktu, silakan Coach Victor Aritonang, layar dan kesempatan saya serahkan kepada Coach Victor untuk memperkenalkan diri lebih lengkap dan menyampaikan materinya. Silakan Coach, selamat menyaksikan. Oke, terima kasih banyak Pak Tarmidi, ada Pak Endra, juga tadi ada Pak Ananta ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang sudah join di waktu yang kita bisa bilang adalah mungkin bisa jadi sebagian banyak orang hari ini masih banyak yang di jalanan atau lagi dalam acara keluarga. Tapi teman-teman yang sudah hadir di sini luar biasa, 7:30 sudah mantengin Zoom dengan belajar bisnis bareng SKI. Thank you very much buat teman-teman sekalian. Salam kenal dari saya. Nama saya Victor Aritonang. Kalau nama panjangnya Victor Aritonang Opusunggu gitu ya. Jadi sudah ketahuan kalau sudah ada marganya saya dari Jawa Barat. Bukan Jawa Barat, Sumatera Utara. Kalau orang dulu bilang saya itu anak pejabat, peranakan Jawa Barat plus Batak. Gitu. Nah, buat Bapak Ibu, kalau kelamaan gitu panggil saya Victor Aritonang Opusunggu, cukup panggil saya dengan Victor saja. Bang Victor boleh. Nama panggung sebenarnya ada, namanya VAU, Victor Aritonang Opusunggu disingkat jadi VAU gitu ya. Itu yang biasa teman-teman suka panggil saya. Jadi panggil Bang VAU boleh, Bang Victor boleh, apapun lah, senyamannya mungkin. Nah, teman-teman, agar kita jadi saling kenal gitu ya, saling satu sama lain bisa tahu, nanti izin juga buat teman-teman, yuk kita aktifkan dalam kolom chatnya masing-masing. Kenapa? Karena biasanya kalau belajar itu sambil praktek lebih mudah. Ya, kalau cuma dengerin doang katanya sih kurang lebih 20% nangkepnya, tapi kalau sambil praktek harusnya 70%. Nah, buat teman-teman sekarang masuk ke dalam kolom chat, semuanya ketikkan dulu gitu ya. Misalnya teman-teman daerah Bogor siap, Jakarta siap, Tangerang siap. Silakan ketikkan dulu nama daerahnya, lalu ketikan siap terus di enter. Nah, supaya juga saya tahu nih teman-teman dari mana aja. Wah, mantap. Jakarta siap, Bogor siap, Kota Bogor siap gerak. Nah, thank you very much. Buat teman-teman lagi yang lain, Serang. Oh, ada yang di Serang, Bogor, Bandung. Mantap, Bandung. Ini satu keluarga dengan ibu saya karena ibu saya dari Bandung juga ya. Lampung, kebetulan Lampung. Saya juga dilahirkan di Lampung, jadi kita satu wilayah nih. Lampungnya di mana nih? Saya di Tanjung Karang. Oke, Sumedang, mantap. Sumedang ini tahu Sumedang nih ciri khasnya ya. Ada dari Tangerang, Bang Ray atau Pak Ray ya. Ada Bu Risma, Pagar Alam. Oke, Pagar Alam berarti Sumatera Selatan. Mojokerto, wah ini Pak Tarmidi ternyata wilayahnya berbeda-beda nih, mantap di malam hari ini. Rasa Nusantara kita ini. Ada juga dari Cianjur, thank you very much. Tangerang siap, oke.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berapresiasi ya dengan mengetikkan di kolom chat, tandanya teman-teman sudah mulai siap, dan tentunya harapan saya ke depannya kita akan nanti ada tanya jawabnya di dalam proses nanti saya sharing. Tentunya teman-teman boleh kok mau nanya apa saja, jangan tunggu di akhir juga, enggak ada masalah. Thank you very much yang sudah ketikan di kolom chat. Nah, rules di dalam materi kita hari ini adalah tiga rules-nya ya. Yang pertama adalah fokus. Kenapa sih kalau orang seringkali punya hasil yang begitu langit dan bumi ya, berbedanya? Karena adalah dia fokus. Jadi hari ini mungkin yang masih ada pacarnya bilang sama pacarnya jangan ganggu dulu gitu ya. Atau mungkin yang lagi sama keluarganya, papa, mama gitu ya, aku mau belajar dulu. Nah itu fokus. Yang kedua adalah jalanin dengan happy. Kenapa harus happy? Karena apa yang kita akan sharingkan hari ini tentunya akan bermanfaat buat kita semua, terutama teman-teman yang saat ini sedang menjalani proses menjadi seorang entrepreneur atau pengen jadi entrepreneur yang lebih advance lagi. Yang kedua adalah happy. Yang ketiga adalah terlibat. Nah, terlibat ini apa? Nanti kalau saya nanti ajakin diskusi di kolom chat, ya nanti teman-teman tinggal diketikkan saja, terus kemudian nanti kalau ada tanya jawab, silakan teman-teman boleh langsung bertanya. Nah, jadi fokus, happy, dan juga terlibat. Itu kuncinya di acara hari ini. Nah, tadi teman-teman sudah ketikkan siap, tentunya ini sudah siap semua. Nah, background saya kalau dulu sebenarnya saya bukan berasal dari, apa ya, kalau bisa dibilang entrepreneur bukan, karena saya dulu adalah bankers. Jadi kurang lebih 8 tahun saya di dunia perbankan, kerjaannya adalah membuat orang yang belum punya hutang jadi punya hutang, memaksa orang tua. Kerjaan saya itu ngasih kredit aja. Nah, dari yang orang belum punya hutang jadi punya hutang. Yang sudah punya hutang, saya buat semakin besar hutangnya. Wah, 7 tahun saya kerjain hal seperti itu. Di tahun ke-8 saya dipromosikan dengan posisi yang berbeda, yaitu adalah area collection. Jadi kerjaan saya itu tadinya ngasih kredit ya. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain tuh ditawarin sama sales bank gitu ya. Terus kemudian saya berubah jadi collection. Jadi semua hal yang saya tanda tanganin itu tiba-tiba rumahnya melayang. Saya tanda tanganin lagi rukonya melayang. Saya tanda tanganin lagi sawahnya melayang. Bahkan pas saya tanda tanganin surat-surat demikian itu rumah tangganya melayang. Ada yang bercerai, ada yang akhirnya tuntut harta gono gini dan sebagainya. Nah, saya jadi merasa di tahun ke-8 saya bekerja, saya tidak punya lagi makna dalam bekerja tersebut. Kenapa? Karena kerjaan saya yang tadinya memberikan manfaat berubah menjadi malapetaka buat orang lain. Sehingga dari situ saya berpikir, rasanya kerjaan saya udah nggak make sense lagi. Akhirnya saya hijrah, saya berangkat ke Jakarta, lalu kemudian saya berdikari. Saya membangun satu lembaga training. Saya ketemu banyak guru-guru, ketemu banyak para praktisi, dan akhirnya saya mulai mengadakan in-house training di corporate. Dari situ saya juga kembangkan, tidak hanya menjadi seorang trainer di corporate, saya juga mulai bisnis. Saya mendirikan beberapa startup dari yang modalnya waktu itu hanya 200 juta sampai dapat bisa investor sebesar 25 miliar. Dan itu adalah bisnis startup kategorinya sembako. Jadi saya dulu ngebangun teknologi teman-teman gitu ya untuk mendistribusikan sembako-sembako di seluruh area Jakarta dan Tangerang. Nah, singkat cerita akhirnya banyak ketemu sama teman-teman hebat. Dari situ saya merasa bahwa ternyata kehidupan itu adalah bermuara dari diri kita sendiri. Dari situ saya merasa ketemu banyak orang yang akhirnya banyak menolong saya juga. So, hari ini saya tidak akan berpanjang cerita dan juga tidak ada maksud untuk mengajar, tapi ini adalah sifatnya hanya sharing. Kenapa hanya sharing? Jadi teman-teman mungkin ngerasain di tahun 2020 pertama itu kita tiba-tiba kena pandemi, jeder gitu ya. Nggak ada yang pernah mengira. Banyak teman-teman saya berbisnis di Tanah Abang, di Roxy, terus kemudian di mall-mall, itu tiba-tiba langsung gulung tikar. Banyak juga mungkin perusahaan-perusahaan teman-teman yang teman-teman tahu, akhirnya banyak mem-PHK-kan orang lain. Dan itu juga termasuk saya. Jadi waktu itu saya dan teman gitu ya berbisnis di Tanah Abang. Akhirnya gara-gara pandemi saya mulai berjualan di marketplace. Oh jadi berarti Bang Victor baru pertama juga nih di marketplace. Betul. Saya belum terlalu lama. Baru start itu di Februari 2020.
Jadi belum lama. Jadi kalau seandainya teman-teman startnya hampir mirip sama saya, berarti kita seumuran gitu ya. Nah, kenapa saya mau sharingkan ini? Kenapa? Karena dulu kegiatan berjualan itu mudah. Kenapa mudah? Karena bisa langsung offline di Tanah Abang, di outlet, di mana-mana. Tetapi pas migrasi ke digital, ke marketplace, itu nggak gampang ternyata. Nah, saya bakal sharingkan sedikit terkait dari bagaimana sih sebenarnya kelola marketplace ataupun berjualan secara digital. Izin share screen teman-teman sekalian. Saya memilih Shopee, ada alasannya. Sebelumnya mungkin teman-teman tahu di 2020 atau mungkin bahkan di 2019, 19, 20, dan 2021 pertengahan, Shopee itu masih nomor 1. Tokopedia itu selalu menjadi nomor 2 terkategori traffic. Ya, traffic nomor 1 itu adalah Shopee. Tapi semenjak Tokopedia gabung bersama Gojek jadi Goto gitu ya, semua langsung berubah. Jadi sekarang nomor 1 adalah Tokopedia. Ini background saya, teman-teman sekalian. Saya seringkali dikenal dengan bisnis idea konseptor. Banyak teman-teman yang mungkin bisa sharing sama saya nanti kegiatan bisnisnya apa, pengen ngebangun unit bisnis apa, bisa sharing juga, saya bisa bantu dari sudut pandang idea konseptornya seperti apa. Nah, problem yang sering terjadi adalah ketika kita pengen memilih, mana sih Bang yang kira-kira cocok buat saya gitu ya. Saya pengen berjualan di mana? Bisa jadi di Tokopedia, bisa jadi di Shopee, ataupun pengen semuanya juga boleh. Tapi kenapa saya memilih hanya satu? Saya pengen fokus di salah satu marketplace saja, yaitu saya pilih Shopee. Shopee, pengunjungnya adalah 117 juta. Tapi kalau Tokopedia 126 juta. Bayangkan, hari ini Indonesia 370-an juta penduduknya dengan traffic 117 juta masuk ke Shopee. Itu adalah market atau pasar yang nggak kira-kira, yang probabilitas kalau kita jualan mungkin aja nyantol. Bang, ternyata jualan di marketplace itu kata orang gampang. Pas saya cobain, pas saya coba jalanin, ternyata susah gitu ya. Karena apa? Karena kami juga belum terpercaya, karena kami ya baru mulai gitu ya, belum tentu laku gitu. Nah, seringkali permasalahan itu muncul. Nah, kita akan bedah satu persatu, apa sih problem yang sering terjadi di dunia marketplace. Problemsnya ya produk nggak laku-laku, padahal kita sering posting produk 1, produk 2, ada lagi produk berikutnya, akhirnya kita jadi males posting. Karena apa? Karena Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!